Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Adik-adik sekalian yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hal-hal yang terkait mengenai sumber tasyri di masa Nabi. Jadi di mana yang kita ketahui yang dikatakan dengan istilah tasyri itu adalah hukum ya. Ya gimana hukum di masa Nabi. Nah, kita ketahui bersama bahwa di masa Nabi itu kan proses Al-Qur'an itu diturunkan. Ya, al-matlu, ya Al-Qur'an maupun as-sunnah, kemudian ada ijtihad. Jadi ketiga ini paling banyak yang bertebaran di masa Nabi. Ya, kalau as-sunnah nabawi sendiri adalah sabda-sabda Nabi yang dijadikan sebagai rujukan, sebagai sumber hukum. Namun ada larangan ketika itu Nabi untuk mencatat apa-apa yang dia ucapkan. Bahkan menyuruh sahabatnya jangan dicatat. Alasannya adalah jangan sampai apa yang dia ucapkan itu bercampur dengan Al-Qur'an. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi ketika ada sebuah persoalan, entah itu yang menyangkut persoalan akidah maupun ibadah, itu langsung ada dalilnya, ada langsung dicari begitu buka Al-Qur'an, turun lagi ayatnya. Ya, karena Al-Qur'an proses turunnya juga sesuai dengan apa yang Nabi alami. Nah, kemudian ada istilah ijtihad. Ya, dimaksud dengan ijtihad ini adalah Nabi mengeluarkan hukum syariat yang tidak ada nasnya. Nah, tidak ada nasnya, tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam sunnah, tetapi para ulama menurut mereka ini berbeda pendapat. Ya, misalnya dari kalangan Asy'ariyah dan ahli sunnah yang mayoritas dan mayoritas Mu'tazilah, mereka berpegang teguh bahwa Nabi tidak boleh berijtihad. Ya, artinya di masa Nabi ya tidak boleh ijtihad karena kan Al-Qur'an masih ada, maksudnya Al-Qur'an ini prosesnya masih berjalan dan ketika dicari sumber tasyri'nya, sumber hukumnya, boleh langsung merujuk kepada Al-Qur'an. Apalagi yang istilah sunnah ini ya apa yang Nabi rasakan, apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi lakukan itu dinilai sebagai sunnah. Dan itu bisa menjadi sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Nah, para ulama berbeda pendapat, apakah Nabi ini boleh berijtihad atau mengeluarkan hukum atau tidak. Dari kalangan Asy'ariyah atau Ahli Sunnah dan bahkan mayoritas Mu'tazilah, mereka berpegang teguh bahwa Nabi tidak boleh berijtihad. Ya, alasannya berdasarkan Quran surah An-Najm. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nah, kemudian ada juga mayoritas ulama usul yang mengatakan bahwa boleh bagi Rasulullah untuk berijtihad dalam setiap urusan yang tidak ada nasnya. Jadi ketika tidak ada nasnya itu boleh dia berijtihad. Nah, contoh misalnya Nabi pernah melakukan ijtihad dengan metode kias. Seperti hukum boleh badal haji. Badal haji itu artinya mengganti ya. Ya, artinya ketika seorang laki-laki ini sebagai contoh saja ada beberapa sejarah yang mengatakan bahwa pada saat itu ada seorang laki-laki dari kabilah Jutsum bertanya kepada Nabi. Ia ingin menghajikan ayahnya yang tua renta. Kata Rasul, apakah yang kamu lakukan jika ayahmu ada utang? Ya, apakah yang akan kamu lakukan jika ayahmu ada utang? Lalu kamu membayarnya, apakah itu boleh? Ya, laki-laki itu menjawab, tentu, ya, pasti saya akan bayarkan. Nabi bersabda, hajikan ayahmu. Jadi Nabi mengkiaskan haji ini dengan utang. Artinya apa? Untuk diwakilkan dalam pelaksanaannya. Jadi boleh. Ya, tapi di kitab-kitab fikih yang lain boleh menghajikan, tetapi dia juga harus istilahnya haji dulu. Ya, kalau belum haji ya belum bisa. Nah, kemudian ya ada juga mengatakan
Bisa jadi Nabi berijtihad ya mungkin dalam persoalan keduniawian atau misalnya dalam persoalan perang atau apakah itu boleh selama dari bukan proses ibadah ya. Bukan proses ibadah yang menyangkut akidah kan tidak boleh berijtihad. Kemudian metode pensyariatan. Ya, gimana sih? Ya namanya syariat kan ada pensyariatannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perundang-undangan ini melalui beberapa cara. Ya, misalnya memberikan ketentuan hukum kepada terhadap permasalahan atau kejadian yang muncul atau ditanyakan kepada para sahabat lalu memberi jawaban. Nah, namun terkadang dengan satu ayat atau berbeda dengan ayat Al-Qur'an. Contoh di surah Al-Baqarah ya. Yas'alunaka madza yunfikuna qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa binis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Nah, terkadang Rasul memberi jawaban dengan ucapan dan perbuatan. Ya, seperti sabda Rasul kepada sebagian sahabat ketika ada yang bertanya, ya, kami menyeberangi lautan, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Lalu Nabi menjawab, iya, karena airnya itu suci dan halal bangkainya. Nah, kalau yang ayat tadi, yang surah Al-Baqarah, ya ini ada sebuah permasalahan yang terjadi, ya ketika dimintai pendapat Nabi ya. Misalnya yas'alunaka 'anis syahr. Ya, syahrul haram, qitalun fihi kabirun wa saddu an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Nah, ini antara lain ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Nabi kadang ketika menjawab sebuah pertanyaan itu memberikan satu ayat bahkan lebih. Nah, kemudian dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda perihal tentang haji. Jadi, ambillah dariku tentang cara manasik kalian. Ya, jadi artinya manasik haji itu sama dengan apa ya? Istilahnya simulasi ya. Ya, kita simulasi sebelum melaksanakan ibadah haji. Nah, terus bagaimana dengan karakteristik ya tasyrik pada masa Nabi? Pertama, sumber atau undang-undang zaman itu hanya berasal dari wahyu, baik yang terbaca, artinya Al-Qur'an, maupun yang tidak terbaca, maupun hadis. Tetapi hadis pada saat itu masih terbatas ya. Ada mungkin juru tulis Nabi yang menuliskan hadis, tetapi tidak sebanyak orang yang menuliskan Al-Qur'an. Kemudian referensi utama untuk mengetahui hukum-hukum syara ya saat itu hanya Rasulullah sendiri, sebab Allah telah memilihnya untuk menyampaikan risalah. Artinya Nabi sebagai orang yang menetapkan sebuah hukum pada saat itu. Ya tentu berdasarkan wahyu dari Tuhan. Ya sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma anzala ya ilaika min rabbika, ma unzila ilaika min rabbika. Jadi ya wahai Rasulullah, wahai Rasul, ya balik ma unzila ilaika. Ya, jadi memang tugasnya itu adalah tabligh ya, menyampaikan. Jadi apa yang Allah telah turunkan kepada Nabi, ya itu disampaikan lagi kepada umatnya. Kemudian syariat Islam telah sempurna hukumnya, ya telah dikukuhkan kaidah dan dasarnya berdasarkan surah Al-Maidah yang kita biasa hafal ya. Ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakumul islam dinah itu. Nah, kemudian fikul Islam dalam terminologi kini ya ini belum muncul pada zaman itu. Jadi apa yang ada saat ini itu belum ada kasus-kasus yang terjadi pada masa lalu. Ya, misalnya apa? Misalnya bagaimana kita tidak melakukan vaksin misalnya ya, kalau yang terkait dengan isu kekinian. Apakah melakukan vaksin itu adalah bahagian daripada maqasidus syariah? Ya, artinya di dalam maqasidus syariah itu kan ada istilahnya melindungi diri ya, menjaga keselamatan ya. Nah, apakah dengan melakukan vaksin ini kita mendapatkan terhindar dari mafsadah atau tidak?
Ataukah kita ini terhindar dari keburukan? Ataukah misalnya kita ini tidak kena lagi COVID? Ini kan orang berbeda pendapat di lapangan. Ada yang menolak vaksin, ada juga yang menerima itu dengan alasan kalau sudah divaksin kita tambah kuat, imunnya tambah kuat. Nah, tapi ada juga yang merasa was-was kalau sudah divaksin ya kita tidak tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita. Yang kedua, eh, apa namanya eh, kandungan yang terdapat dari vaksin itu kita juga belum tahu. Ya, dia terbuat dari apa? Ini kan masih menimbulkan pertanyaan dan bahkan masyarakat awam juga banyak yang tidak mengerti. Nah, kemudian pada masa Rasul, jika ada orang yang bertanya tentang hukum sesuatu, maka Rasul menjawabnya dan ketika Rasul sedang tidak ada di tempat, maka para sahabatnya akan berijtihad sendiri, kemudian mengembalikan keputusannya kepada Rasul untuk ditetapkan atau dibatalkan. Jadi enak pada masa Rasul ya, ketika ada permasalahan di kalangan sahabat, Rasul langsung aja ke Rasulullah, kira-kira jawabannya seperti apa. Dan kemudian karakter tasyrik pada masa Nabi ini belum terlihat ada masalah-masalah yang bersifat iftiradi ya atau hipotesis ya atau istilahnya dugaan sementara ya. Ya, semua masalah lahir dari realitas hidup yang perlu dijelaskan hukumnya. Berbeda dengan sekarang. Ya, sekarang ini kan ketika ada permasalahan orang masih menduga-duga. Oh, mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Ya, kenapa pemerintah mempercepat istilah vaksin? Ya, katanya untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus itu. Yang kedua, untuk memberikan imunitas kepada masyarakat supaya tidak gampang terpapar virus. Nah, di masa Nabi tidak ada istilah-istilah vaksin seperti itu ya. Nah, nanti di zaman sekarang baru ada. Itu antara lain ya karakteristik tasyrik pada masa Nabi. Nah, kemudian ada istilah tasyrik era Mekah. Gimana sih kalau periode di Mekah? Ya, biasanya kalau di periode Mekah itu lebih fokus pada upaya membersihkan masyarakat agar dapat menerima hukum-hukum agama. Jadi tidak langsung memvonis, tapi memberikan penjelasan, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apa yang kita lakukan ini bukan asal sekedar dilakukan, begitu pula dengan larangan. Tidak asal sekedar dilarang, pasti ada hikmah di balik larangan tersebut. Nah, itu di era Mekah ya. Kemudian membersihkan akidah dari penyembah berhala. Ya, ya kan disebutkan bahwa pada masa Nabi hidup di Mekah ini kan banyak-banyak melawan beberapa orang-orang yang menyembah berhala. Kemudian menanamkan akhlak mulia agar memudahkan jiwa untuk dapat menerima segalanya. Jadi itulah karakteristik Nabi memberikan edukasi tasyrik pada era era Mekah. Nah, kemudian saya loncati saja ini. Gimana dengan di era Madinah? Ya, ketika Nabi berada di Madinah itu lain lagi. Nah, ketika Nabi di Madinah, ya kita tahu bahwa Nabi ini memilih kota Yasrib. Ya, Yasrib dulu namanya Yasrib, sekarang sudah Madinah ya. Madinah Al-Munawwarah. Nah, sebagai lokasi hijrah, ya tentu dengan beberapa alasan. Jadi jauh sebelum Nabi berencana hijrah, sudah ada beberapa orang-orang Yasrib pada saat itu, atau orang-orang Madinah, yang memeluk agama Islam dan berbaiat kepada Nabi. Ya, selain itu pula Yasrib merupakan kota transito atau persinggahan dari jalur perdagangan antara Yaman, Mekah, dan Syam. Sehingga memiliki nilai strategis. Jadi Nabi memilih kota itu tentu bukan asal memilih. Ya, jelasnya ada alasan yang pasti. Nah, kemudian gimana dengan tasyrik pada era Madinah? Nah, kita kenal bahwa di era Madinah ini banyak hal-hal yang terjadi ya, misalnya peperangan, misalnya perjanjian dan lain-lain sebagainya. Ya, informasi dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan baiat ini bisa kita lihat dalam surah Al-Fatihah ayat 10 dan surah Al-Mumtahanah ayat 12. Nah, kemudian dalam sejarah ini juga ada kita tahu istilah baiat Aqabah ya, Aqabah pertama dengan Aqabah kedua. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah aturan-aturan yang sengaja dibuat oleh Nabi supaya ada keharmonisan yang terjadi pada saat itu.
Karena kan hobinya ketika di Madinah ini orang-orang saling bertikai karena faktor kesukuan. Ya, contoh misalnya dua suku yang sering konflik ini antara Khazraj dan Aus ini, ya ini juga didamaikan oleh Nabi. Ya, melalui perjanjian Aqabah pertama, ya, kemudian ada perjanjian Aqabah atau Baiat Aqabah kedua. Dengan adanya aturan-aturan ini diharapkan eh, para penduduk Madinah itu bisa akur dan hidup istilahnya dengan damai. Nah, kalau kita bicara persoalan tasyrik Mekah dengan Madinah, itu sebenarnya ada kaitannya dengan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ya, ini nanti bisa kita lihat ayat-ayat yang terkait dengan ayat Madaniyah. Biasanya ada perintah membayar zakat. Nah, beda ketika tadi di Mekah itu masih sekedar mengedukasi saja. Kalau ini memang sudah langsung ada perintahnya. Ya, larangan memakan harta orang lain secara batil, hukum talak, cara pembagian harta, larangan merampok dan sebagainya. Nah, kemudian ini ada contoh-contoh hukum ya, contoh-contoh ayat yang berkaitan tentang hukum yang terkait dengan hukum pidana, yaitu Al-Qur'an melarang tindak kejahatan secara umum seperti larangan pembunuhan, wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqum wa iyyahum dan seterusnya. Kemudian ya, saya kira itu ya untuk sementara kajian tarikh tasyrik kita. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan di kelas dengan tatap muka ya. Dan saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa, jangan lupa di absen di kolom komentar, kemudian tuliskan nama dan prodinya apa. Setelah itu di akhir video ini, setelah Anda menonton video ini, silahkan buat resume. Ya, resumenya itu paling banyak ya minimal 1 halaman lah. Ya, paling sedikit 1 halaman ya, boleh lebih. Ya, silahkan buat saja resume 1 halaman. Ya, nanti kita akan diskusikan ketika pada tatap muka nanti di kelas. Baik, saya kira ini untuk perkuliahan daring kita, mata kuliah Tarikh Tasyrik. Ya, nanti kita akan ketemu di kelas untuk membahas apa yang Anda telah resume tersebut. Saya kira ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.